Acara ini dipersembahkan oleh Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial. Di segmen terakhir ini masih bertemakan keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan, dan masih bersama ketiga tokoh agama yang hebat ini ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, salah satu hal yang sering kita temui ya adalah itikaf di masjid. Ini sangat banyak yang melaksanakan tersebut ya. Nah, ini mungkin saya ke Pak Ustadz Amri ya. Ini coba mengkaji aktivitas-aktivitas itikaf yang dilaksanakan dalam mengisi bulan-bulan suci Ramadan ya. Ini nilai positifnya seperti apa? Betul sekali kalau ternyata memang salah satu amalan yang baik untuk kita lakukan di bulan Ramadan itu, dan itu berdasarkan contoh langsung dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi salah satunya dikenal dengan istilah iktikaf ya. Iktikaf itu bisa dikata berdiam diri di masjid ya, berdiam diri di masjid. Dan ini sebenarnya satu hal yang kita di Indonesia ini tergolong masih kurang memperhatikan barang ini ya. Kalau melihat di beberapa tempat lain, umat-umat Islam di beberapa belahan dunia yang lain, khususnya di negara-negara Timur Tengah, itu iktikaf itu menjadi satu mau dibilang kebiasaan umum, itu sudah menjadi kebiasaan umum. Iktikaf sesungguhnya adalah satu jenis ibadah yang mau dibilang berat juga tidak, mau dibilang ringan juga tidak ya. Karena iktikaf itu sesungguhnya yang penting kita masuk ke masjid dengan niat iktikaf. Jadi banyak orang yang kemudian memiliki waktu lama di masjid tapi kemudian tidak dinilai iktikaf karena dia tidak membuka itu dengan niat iktikafnya ya. Iktikaf itu misalnya kita isi dengan baca Al-Quran, isi dengan salat sunnah dan seterusnya. Dan iktikaf ini menjadi sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, sehingga kemudian iktikaf ini biasanya kebanyakan itu kita di Indonesia kadang menganggap bahwa itu mulainya setelah tarawih, kemudian tidur di masjid dan seterusnya. Ternyata di referensi-referensi itu iktikaf itu justru dimulainya di ba'da zuhur ya, dimulai di ba'da zuhur, kemudian menetap di masjid sampai ini. Kemudian hal-hal yang membatalkannya ya ketika kita keluar dari masjid, kecuali misalnya ada memang hal-hal tertentu secara fikih yang membuat kita melaksanakan hal-hal yang darurat, istilahnya daruri, dan itu dianggap tidak memutus nilai iktikaf seseorang. Masalah kemuliaannya iktikaf ini sangat mulia, saya kira. Masalah kemuliaannya nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ustadz Dzulkiram sama Ustadz Hidayat. Saya hanya lebih sekedar untuk memperkenalkan saja lebih dekat bahwa ternyata iktikaf itu kadang-kadang kan kita mengatakan bahwa saya tidak bisa iktikaf semalam. Ternyata iktikaf itu waktu terpendeknya itu sangat singkat. Kita masuk masjid, beramal sedikit, keluar, itu sudah juga bernilai iktikaf. Yang penting kita niatkan. Sehingga kemudian iktikaf ini bukanlah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Semua orang bisa. Cuman memang tempat iktikafnya kadang juga ada juga orang yang ditanya seperti ini. Kamu akhir Ramadan iktikaf? Dia jawab iktikaf, tara kemana-mana, di mana? Di kamar. Ya. Bertapa di kamar. Ternyata untuk iktikaf secara kategori iktikaf itu di masjid ya. Kategorinya apakah musalla juga diberikan garisan bahwa yang ditempati iktikaf itu masjid yang ditempati Jumatan ya. Jadi itu sekedar hal-hal sederhana saya kira. Yang jelas kita butuh untuk menengok ini karena ternyata ini termasuk ladang amal yang butuh untuk kita sosialisasikan di masyarakat mungkin. Ya baik ya, baik ini masih seputar itikaf ini kan. Mungkin saya sambung ke Ustadz Hidayat ya.
ya seperti itu. Nah ini berapa lama sih kalau kita untuk melaksanakan itikaf ini, katakanlah 10 hari. Apakah 10 hari itu harus nginap di masjid ataukah seperti apa? Ini juga bisa mengedukasi yang di luar. Baik, jadi itikaf ini salah satu amalan-amalan utama pada bulan suci Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau itu mengencangkan sarungnya pada saat 10 malam terakhir Ramadan. Beliau banyak itikaf. Sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus salih juga seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan kepada dari Ustadz Amri bahwa itikaf itu tidak mesti harus semalam suntuk atau sehari full. Begitu masuk dengan niat itikaf, kemudian ada hajat mau keluar lagi, kemudian nanti balik lagi itikaf lagi, fadhal, silakan. Nah, kalau boleh 10 hari terakhir itu sebaiknya itikaf. Dalam 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, itu apalagi itikaf pada malam hari. Ya, yang jelas pada malam hari itu dengan qiyamul lail kan. Nah, bukan tidur ya. Masuk masjid, kemudian kalau bawa HP terus tiduran main HP di masjid juga tidak ada gunanya itikaf seperti itu. Jadi harus dihidupkan amalan. Salat sunnah seperti tadi sudah disampaikan, baca Al-Qur'an, berzikir. Nah, atau kalau memang ada kajian, taklim di dalamnya ya, bertanya hal-hal yang masail ya terkait dengan hukum Islam dan amalan fardu ain, fardu kifayah, itu amalan-amalan yang diutamakan di dalam itikaf. Dan rugi orang yang tidak meluangkan waktunya untuk beritikaf, itu rugi. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang nongkrong di kafe berjam-jam, ya, keluarkan duit, cerita yang tidak ada ujungnya, bahkan ada yang duduk bergibah, menggunjing, memfitnah. Nah, sementara itikaf tidak dilaksanakan. Nah, ini yang harus kita masing-masing memperingatkan diri kita supaya jangan membuang-buang waktu di bulan suci Ramadan. Ini waktu yang sangat berharga, waktu yang betul-betul emas yang Allah berikan kepada kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan ya, taufik, hidayah oleh Allah supaya kita juga bisa beritikaf. Meskipun tidak full 10 hari, tapi setidaknya di 10 hari terakhir Ramadan itu ada waktu-waktu yang kita ambil untuk itikaf. Iya, baik. Meskipun tidak full, tapi ada hari-hari tertentu ya. Nah, ini saya ke Ustadz Mut yang masih seputar itikaf ini ya. Apa yang harus disiapkan oleh seseorang yang untuk melaksanakan itikaf, dan bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan untuk melaksanakan itikaf? Karena ini juga ada fenomena di luar sana, karena dengan alasan itikaf keluarganya ditinggalkan. Ketika ditanya, bapakmu kemana? Lagi itikaf gitu kan. Nah, ini bagaimana nih kan? Agar semuanya itu berjalan dengan lancar, tidak ada yang dikorbankan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Amri Ustadz Hidayat tentang itikaf dan kemuliaannya. Memang bahwa Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis, Aisyah mengatakan bahwa karena Rasulullah SAW yajtahidu fi asril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Bahwa beliau itu dalam Ramadan itu di 10 terakhir itu lebih bergiat untuk melakukan ibadah, termasuk dalamnya adalah itikaf. Memang kalau kita melihat perjalanan itikaf sendiri ini adalah tidak hanya sekedar kita melakukan berdiam diri dalam masjid lalu sambil beribadah, tetapi memiliki makna yang lain yang sesungguhnya kita dari 11 bulan perjalanan kehidupan kita dengan segala kesibukan kita, mungkin terkadang ketika azan dikumandangkan kita bisa melalaikan azan itu. Ketika Allah memanggil untuk sholat, kita abaikan, kita lebih mendahulukan pekerjaan kita, kemudian selesai baru kita melaksanakan perintah Allah. Terkadang kita masih lalai dengan infak, dengan sedekah, mungkin dengan hal-hal perintah agama yang lain, kita masih menomorduakan daripada mendahulukan apa yang jadi perintah Allah. Jadi pada saat orang iktikaf itulah dia berpikir tentang dirinya dan berpikir tentang Tuhannya. Makanya ada sebuah pepatah yang mengatakan, bukan pepatah ya, ada kata bijak yang mengatakan dari Umar bin Khattab, yang mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka ketika orang melakukan iktikaf itu sebenarnya dia melakukan kontemplasi terhadap perjalanan kehidupan dia selama 11 bulan kemarin. Dia tidak hanya berdiam diri, tetapi dia membaca Al-Quran, melihat kebesaran Allah melalui kitab Al-Quran tadi. Terus dia melakukan sujud dan ruku sebagai sebuah bentuk ketundukan, ketaatan, kerendahan hati seorang hamba kepada Tuhannya. Lalu ketika dia berzikir, dia bertafakur tentang dirinya, bahwa selama 11 bulan itu mungkin banyak hal-hal yang dilalaikan. Maka 10 hari terakhir ini dia berpikir tentang kehidupannya, tentang pribadinya,
tentang kehidupan akan datangnya seperti apa. Nah, ini sebenarnya makna itikaf yang dia harus lakukan. Yang tadi dikatakan oleh Ustaz Hidayat, bagaimana mungkin kita beritikaf tapi tangan kita masih pegang HP? Berarti kita masih memikirkan tentang dunia. Ini yang salah. Walaupun itu adalah bagian dari fasilitas kita, tetapi jangan sampai itu melalaikan ingatan kita kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana orang ketika semangat girah dia untuk melakukan iktikaf, tetapi di sana ada seorang istri yang menanti kedatangannya, yang menanti nafkah dari pekerjaannya. Di sana ada seorang anak yang merindukan kasih sayang orang tuanya, merindukan cinta kasih sayang seorang bapak, seorang istri. Tapi satu sisi juga orang tuanya sibuk untuk beribadah. Bagaimana mungkin kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah sementara kita meninggalkan hamba Allah yang lain, yang sembunyinya hamba Allah itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita mencari fadilah, keutamaan Lailatul Qadar, keutamaan iktikaf, sementara ada istri yang terabaikan, ada anak yang terlantarkan. Saya kira justru iktikaf itu mendapat dosa daripada dia mendapatkan pahala. Karena anak, istri adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana mungkin engkau mendekati Allah, sementara engkau menjauhi titipan Allah yang lain, ada istri dan anak. Jadi sebenarnya ini juga harus kita betul-betul berpikir bahwa bagaimana mungkin ibadah kita mau tenang, tapi ada istri yang gelisah nanti buka puasa seperti apa. Sementara kita sendiri asik di iktikaf itu diberikan makan, bayangkan. Oleh masjid itu menyediakan makan malam sahur. Ketika di masjid diberikan waktu berbuka puasa, waktu sahur, diberikan oleh masjid. Tapi anak istri kita ketika sahur mereka harus sibuk mencari makanan. Ketika berbuka puasa harus sibuk nanti buka puasa seperti apa. Sementara kita asik beribadah. Saya kira ini juga keliru. Jadi boleh dia melakukan ibadah, tetapi dia harus bisa meninggalkan apa yang menjadi kewajiban dia. Ini ada uang saya titipkan, nanti buka puasa, nanti buat sahur, ini buat anak-anak ketika jajan, ini waktu mereka punya kebutuhan. Baru kita melakukan ibadah. Artinya keluarga menjadi tenang ketika melakukan ibadah puasa, sementara kita sendiri yang melakukan iktikaf menjadi tenang karena kita lagi sudah tidak memikirkan mereka, tapi kita diberikan kesempatan untuk memikirkan Allah dalam kehidupan kita yang hanya 10 hari. Setelah 11 bulan kita sibuk, 10 hari kita diminta untuk memikirkan tentang Allah, tetapi kita telah melaksanakan kewajiban kita kepada anak dan istri kita. Itu yang terpenting. Baik ya, luar biasa ya. Tidak boleh ada yang dikorbankan Ya. dalam hal ini. Artinya supaya melaksanakan ibadah juga tenang ya. Benar-benar. Ya, itu ada pahala berlipat-lipat juga seperti Jangan itu. jangan ingin dekat sama Allah tapi menjauhi titipan Allah. Ini juga salah. Iya, baik, luar biasa. Baik, Ustadz Mut, Ustadz Amri dan juga Ustadz Hidayat, kita sudah berada di penghujung acara nih ya. Mengupas tuntas keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Banyak hal yang kita coba bisa dapatkan ya. Benar-benar bulan Ramadan adalah bulan-bulan yang sangat spesial, bulan yang sangat spesial dari 1000 bulan yang lain ya. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, saya memberikan beberapa menit ya, singkat saja mungkin closing statement. Apa harapannya, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermakna bagi yang menyaksikan, apalagi menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini ya. Saya ke Ustadz Amri dulu, closing statement. Ya, intinya menyinggung tentang kemuliaan Ramadan itu tidak ada habisnya. Saking luasnya dan saking mulianya Ramadan, saya ingin mengambil sebuah gambaran sederhana bahwa salah satu istilah Ramadan itu kadang juga dikenal dengan syahrus sabr, ya, bulan untuk bersabar atau bulannya orang-orang bersabar. Sementara dalam Al-Quran Allah menyinggung innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang bersabar itu kelak nanti dia akan bebas dari hisab. Dan itu adalah satu gambaran bahwa ternyata itu sungguh nilainya sangat tinggi. Itu mungkin salah satu perspektif sebagai closing statement dari saya. Mungkin saya ini kan ke ustadz-ustadz yang lain. Ya, baik ya, luar biasa. Baik, yang berikut ke Ustadz Hidayat ya, closing statement Anda. Saya kira yang ingin saya sampaikan di akhir acara ini, mari kita gunakan setiap waktu dengan maksimal, dengan sebaik mungkin untuk tetap beribadah, persembahkan ibadah yang terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan kita juga berdoa setiap saat di bulan suci Ramadan ini pada waktu-waktu mustajabat. Semoga Allah senantiasa menerima amal ibadah kita dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan yang akan datang lagi, insya Allah. Saya kira itu yang menjadi closing statement saya pada hari ini. Baik, yang terakhir kepada Ustadz Mut.
Ya, terima kasih untuk closing statement saya bahwa kembali kepada diri kita. Kita lakukan perenungan dan berpikir kenapa kita harus hadir Ramadan tahun ini. Kenapa Allah berikan kesempatan kepada kita? Karena kesempatan ini artinya Allah ingin mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berharap bahwa esok ini ada kehidupan untuk kita. Karena kematian selalu menunggu kita. Dan yang kita bawa adalah amal saleh, amal ibadah yang kita persiapkan ketika hidup di dunia. Maka Ramadan ini menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Ramadan ini menjadi puncak kita untuk mendapatkan derajat takwa. Makanya manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Maka mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kesan dan makna yang dalam ibadah kita dan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Baik, luar biasa ya. Marilah kita mengisi bulan suci Ramadan ini dengan semaksimal mungkin ya, apalagi menjelang akhir-akhir bulan ini ya. Kita tidak tahu bahwa nanti ke depan, tahun depan apakah kita bisa berpasangan lagi dengan bulan Ramadan ya. Maka tumbuhkan kegelisahan bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Hidayat sudah berbagi banyak hal ya pengetahuannya. Juga ada Ustadz Amri juga, terima kasih sudah berbagi banyak hal, dan juga Ustadz Mut ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan di kesempatan malam ini bisa bermanfaat bagi publik yang di luar sana yang menyaksikan melalui layar kaca Gamalama TV, Terrestrial 26 UHF, dan juga yang sempat menyaksikan melalui live streaming kami ya. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan di kesempatan malam ini bisa bermanfaat bagi Anda di luar sana. Mari tumbuhkan rasa cinta kita kepada bulan suci Ramadan. Kapan lagi? Apakah bulan ini adalah bulan yang terakhir? Kita tidak tahu ya. Mari kita berlomba-lomba untuk amalia ibadah. Saya Ahmad Fikal bersama sejumlah kru yang bertugas di kesempatan malam hari ini undur diri dari hadapan Anda, dan ikuti terus program dialog spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gamalama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.